Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, sebelum itu sebaiknya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Bella Margareta, Ibu Tilza Levia, Ibu Leri Widianti. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Kompetensi dasar atau KD 3.3 Menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Tujuan pembelajaran 1. Menemukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. 2. Menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 Mendeskripsikan bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel. 3.3.2 Mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan berbagai metode, eliminasi, substitusi, dan gabungan atau campuran. 3.3.3 Membuat model matematika dari masalah kontekstual tentang bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. 3.3.4 Mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual tentang bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. 4.3.1 Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan berbagai metode, eliminasi, substitusi, dan gabungan atau campuran. Yang terakhir, 4.3.2 Menentukan model matematika dari masalah kontekstual tentang bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terlihat ada beberapa jenis buah-buahan. Setelah ini, tonton video berikut. Setelah kamu menonton video ini, apakah sudah terbayang bagaimana itu SPLTV? Oke, itu tadi tentang SPLTV. Apakah sudah terbayang?
Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Di sini ada bentuk PLTV. Yang kedua ada metode penyelesaian dan penerapan SPLTV yang dimana dibagi menjadi 3 cara atau metode penyelesaian. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kemudian ada bentuk umum SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. Seperti halnya sistem persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sistem persamaan linear 3 variabel juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. SPLTV dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan permodelan secara matematis. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, kita masuk ke contoh pemodelan sistem persamaan linear 3 variabel. Contoh yang pertama, seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah Rp2.640.000. Pedagang membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Hari kedua, pedagang memperoleh modal Rp1.510.000 dan membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Dan hari ketiga, dengan modal Rp2.750.000, pedagang membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Maka bagaimanakah persamaan matematis yang dapat kalian bentuk dari permasalahan ini? Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual di atas, variabel X, Y, dan Z menunjukkan harga per dus buah masing-masing. Jika diuraikan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Variabel X menandakan harga per dus buah nanas, variabel Y menandakan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menandakan harga per dus buah mangga. Kita jabarkan satu persatu. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah Rp2.640.000. Pedagang membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Maka pemodelan SPLTV-nya akan menjadi seperti ini. 3 dus buah nanas kita bentuk dengan variabel akan berubah bentuknya menjadi 3X. 2 dus buah pisang menjadi 2Y, dan 5 dus buah mangga 5Z. Dan total keseluruhan modalnya adalah Rp2.640.000. Dan hari pertama 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan Rp2.640.000 ini merupakan persamaan pertama. Kita lanjut penjabaran yang berikutnya. Hari kedua, pedagang memperoleh modal Rp1.510.000 dan membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Dan pemodelan SPLTV-nya akan menjadi seperti ini. Hari kedua, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp1.510.000 menjadi persamaan kedua. Kemudian hari ketiga, dengan modal Rp2.750.000, pedagang membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Maka pemodelan SPLTV-nya akan menjadi seperti ini. Hari ketiga, 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan Rp2.750.000. Bagaimana persamaan matematis yang dapat kalian bentuk? Kesimpulannya adalah persamaan yang terbentuk yakni hari pertama 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan Rp2.640.000. Hari kedua, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp1.510.000. Dan hari ketiga, 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan Rp2.750.000. Pemodelan yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan ibu. Pemodelan kedua.
Contohnya, Rita, Nita, dan Mira pergi bersama-sama ke toko buah. Rita membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp67.000. Nita membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Kemudian ada Mira membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000. Harga 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk seluruhnya adalah. Kemudian penyelesaiannya, langkah pertama, tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Yang pertama, kita ketahui bahwa Rita membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk sama dengan atau dengan harga Rp67.000. Pada Nita, 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Ada Mira, 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000. Langkah kedua, tentukan variabel mana yang menjadi variabel. Kita misalkan bahwa apel variabelnya adalah A, anggur variabelnya R, dan jeruk variabelnya J. Jadi kita tuliskan tadi bahwa buatlah model matematikanya dengan cara tadi Rita membeli 2 anggur berarti 2A atau 2 apel. Kemudian ada jeruk, 1 kilo jeruk sama dengan 1J dengan harga Rp67.000. Itu model yang pertama. Kemudian ada Nita membeli 3 kg apel atau 3A ditambah 1 kg anggur berarti 1R ditambah 1 kg jeruk berarti 1J sama dengan harga Rp61.000. Itu merupakan model yang kedua. Kemudian ada Mira membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 jeruk atau 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000. Kita umpamakan berarti A ditambah 3R ditambah 2J sama dengan Rp80.000. Itu model yang ketiga. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke contoh pemodelan 3. Misalkan panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah A, B, dan C dengan sisi B lebih besar daripada sisi A kurang dari sisi C. Dari soal tersebut kita peroleh beberapa pernyataan, yaitu yang pertama, keliling suatu segitiga adalah 19 cm, panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek, panjang sisi terpanjang adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu yang langkah pertama yaitu tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Diketahui dari soal yaitu segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C dengan ketentuan berikut. Keliling satu segitiga adalah 19 cm, panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek, panjang sisi terpanjang adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya. Langkah kedua yaitu tentukan variabel. Misal sisi segitiga, A untuk sisi pendek, dan B untuk sisi pendek lainnya, C untuk sisi terpanjang. Langkah ketiga yaitu buatlah model matematika sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama yaitu keliling suatu segitiga adalah 19 cm.
Rumus dari keliling suatu segitiga itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Pada segitiga di soal tadi yaitu diketahui ada 3 sisi, yaitu sisi A, B, dan C. Berarti model matematikanya ditulis dengan A tambah B tambah C sama dengan 19. Untuk pernyataan yang kedua, yaitu panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek. Panjang sisi terpanjang tadi dimisalkan dengan C, dan untuk sisi terpendek yaitu dimisalkan untuk A. Jadi, model matematikanya yaitu Y sama dengan 2A. Dan yang terakhir adalah panjang sisi terpanjang adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya. Panjang sisi terpanjang yaitu C sama dengan jumlah dari sisi lainnya yaitu A tambah B dan dikurang 3. Jadi, dapat disimpulkan terdapat 3 model matematika dari soal tersebut. Yang pertama yaitu A tambah B tambah C sama dengan 19, C sama dengan 2A, C sama dengan A tambah B dikurang 3. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa bentuk dari persamaan linear 3 variabel yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Atau sedangkan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel ada sebagai berikut, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, atau A2 tambah B2Y sama dengan C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Keterangan yaitu variabelnya adalah X, Y, dan Z. Koefisiennya adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Dan konstantanya adalah D1, D2, dan 3. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita akan membahas tentang metode penyelesaian. Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel? Maka anak-anak harus mengetahui bahwa metode penyelesaian SPLTV ada 3 cara. Cara yang pertama, metode eliminasi. Cara kedua, metode substitusi. Dan cara ketiga, metode campuran. Metode campuran ini artinya anak-anak menggabungkan antara cara 1 metode eliminasi dan cara 2 metode substitusi. Bagaimanakah ketiga cara ini? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Metode eliminasi. Metode eliminasi, anak-anak bisa lakukan langkah pertama, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana. Eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misal X, sehingga diperoleh sistem persamaan 2 variabel. Kemudian langkah kedua, anak-anak bisa mengeliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan 2 variabel, misalkan variabel Y, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Eliminasi variabel lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Dan langkah ketiga, tentukan nilai variabel yang ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang telah diperoleh. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua, yakni metode substitusi. Dalam metode substitusi ini, anak-anak bisa melakukan langkah pertama, yakni memilih salah satu persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan salah satu variabel ke dalam 2 variabel lainnya. Misalkan dipilih persamaan linear kedua, dan kita nyatakan X ke dalam variabel Y dan Z. Langkah kedua, substitusikan atau masukkan persamaan di langkah pertama ke dalam kedua persamaan yang lain, sehingga terbentuk sistem persamaan linear 2 variabel yang baru. Dan langkah terakhir, langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang baru untuk menentukan nilai Y dan Z. Substitusikan kedua nilai ini untuk menentukan nilai X, sehingga diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Cara yang ketiga yakni metode campuran.
Langkah pertama, anak-anak bisa memilih variabel mana dari persamaan yang ingin dihilangkan atau dieliminasi. Misalkan variabel X yang akan dieliminasi. Maka, samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan sehingga tetap ekivalen. Lalu kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua sehingga diperoleh persamaan linier dua variabel baru yang pertama. Langkah kedua, anak-anak bisa menyamakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan ketiga dengan cara mengalihkan persamaan dengan sebuah bilangan sehingga tetap ekivalen. Kurangkan persamaan pertama dengan persamaan ketiga sehingga diperoleh persamaan linier dua variabel baru yang kedua. Dan langkah selanjutnya, langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linier dua variabel yang baru sehingga diperoleh nilai Y dan Z. Substitusikan nilai Y dan X ke salah satu persamaan tiga variabel untuk memperoleh nilai X. Bagaimana? Mungkin nanti akan lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan ibu selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal penyelesaian persamaan linier tiga variabel. Soal yang pertama yaitu harga 3 buku tulis ditambah 2 pensil ditambah 3 ballpoint yang sama dengan 15.700. Kedua, harga 2 buku ditambah 3 pensil sama dengan 9.200. Harga 4 pensil ditambah 3 ballpoint sama dengan 11.000. Nah, berapakah harga 2 buku, 1 pensil dan 1 ballpoint? Langsung saja kita selesaikan permasalahan dari persamaan linier 3 dari contoh soal tersebut. Pertama, diketahui buku kita misalkan dengan variabel X, pensil kita misalkan dengan variabel Y, dan ballpoint kita misalkan dengan variabel Z. Maka dapat dibentuk model matematikanya yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 15.700. Dan persamaan yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Dan persamaan ketiga, 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Yang ditanya yaitu harga 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint. Atau 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu kita dapat melakukan penyelesaian dengan metode campuran, yaitu kita dapat melakukan eliminasi terlebih dahulu dengan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 15.700. Dan persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Metode eliminasi berarti kita akan menghilangkan variabel X, Y, dan Z atau salah satunya. Di sini kita akan menghilangkan variabel X yaitu dengan cara mengalihkan kedua persamaan dengan mengalihkan 2 untuk persamaan 1 dan 3 untuk persamaan 2. Jadi didapatlah 6X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 31.400 dan 6X ditambah 9Y sama dengan 27.600. Kemudian kita kurangkan 6X dikurang 6X berarti habis, dan tinggal lagi min 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800. Maka ini didapatnya untuk persamaan keempat.
Kemudian setelah variabel tersisa Y dan Z, kita dapat langsung mengeliminasi Z dari persamaan 3 dan 4 untuk mencari nilai Y. Kita masukkan min 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800, 4Y plus 3Z sama dengan 11.500. Di sini yang kita hilangkan yaitu variabel Z dengan cara mengalihkan persamaan pertama dikali 1 dan persamaan kedua dikali 2, yaitu min 5Y dikali 1 sama dengan min 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800. Kemudian yang untuk persamaan kedua yang dikali 2 hasilnya 8Y ditambah 6Z sama dengan 22.000. Kemudian dikurangkan dan hasilnya yaitu min 13Y sama dengan min 18.200. Kemudian Y sama dengan min 18.200 dibagi negatif 13 dan didapatlah nilai Y yaitu 1.400. Setelah mengetahui nilai Y, lakukan substitusi nilai Y ke persamaan 2 untuk mencari nilai X. Persamaan 2 yaitu 2X plus 3Y sama dengan 9.200. Dan nilai Y tadi sudah diketahui yaitu 1.400. Jadi kita masukkan nilai Y. 2X ditambah 3, Y-nya diganti dengan 1.400 sama dengan 9.200. Jadi 2X ditulis kembali ditambah 3 dikali 1.400 hasilnya 4.200 sama dengan 9.200. Jadi 2X sama dengan 9.200 dikurang 4.200 hasilnya yaitu 5.000. Kemudian X sama dengan 5.000 dibagi dengan 2 dan didapatlah nilai X yaitu 2.500. Dan lakukan kembali substitusi nilai Y ke persamaan 3 untuk mencari nilai Z. Persamaan 3 yaitu 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Kemudian nilai Y diganti dengan 1.400. Berarti 4 dikali 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 4 dikali 1.400 yaitu 5.600 ditambah 3Z sama dengan 11.000. Kemudian 3Z sama dengan 11.000 dikurang 5.600 hasilnya 5.400. Kemudian Z sama dengan 5.400 dibagi 3 dan didapatlah nilai Z yaitu 1.800. Setelah mengetahui harga masing-masing, mari kita jawab pertanyaan, yaitu harga 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint. Berarti 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan titik-titik. Dengan X sama dengan 2.500, Y sama dengan 1.400, dan Z sama dengan 1.800. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 2 dikali X diganti dengan 2.500 ditambah Y diganti dengan 1.400 ditambah Z diganti dengan 1.800 sama dengan 2 dikali 2.500 yaitu 5.000 ditambah 1.400 ditambah 1.800. Jadi didapatlah nih harga dari 2 buku tulis ditambah 1 pensil dan 1 ballpoint yaitu seharga 8.200. Bagaimana, sudah mengerti? Baiklah, untuk lebih memahami lagi, lanjut ke contoh soal yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh soal yang kedua. Saat jam istirahat berlangsung, ada 3 orang siswa bersama membeli jajanan di kantin sekolah. Mereka membeli bakwan, cilok, dan tahu.
Kemudian siswa pertama membeli 2 cilok, 2 tahu, dan 2 bakwan dengan harga 6.000. Siswa yang kedua membeli 2 cilok, 4 tahu dengan harga 5.000. Kemudian ada siswa yang ketiga membeli 1 cilok, 1 tahu, dan 2 bakwan dengan harga 4.000 rupiah. Tentukanlah berapa harga dari masing-masing belanja atau jajan mereka, atau harga dari tahu, bakwan, dan cilok. Langkah pertama, seperti pemodelan tadi, kita tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Seperti siswa pertama membeli 2 cilok, 2 tahu, dan 2 bakwan dengan harga 6.000 rupiah. Siswa yang kedua membeli 2 cilok dan 4 tahu dengan harga 5.000 rupiah. Kemudian siswa ketiga 1 cilok, 1 tahu, dan 2 bakwan dengan harga 4.000 rupiah. Langkah kedua, tentukan variabel, tentukan mana yang menjadi variabelnya. Kita misalkan ya, cilok variabelnya sama dengan C, tahu kita misalkan variabelnya sama dengan T, bakwan variabelnya sama dengan B. Jadi, langkah ketiga, buatlah model matematikanya. Yang kita ketahui tadi, siswa pertama membeli 2 cilok, berarti 2C. Kemudian ada 2 tahu sama dengan 2T. Dan 2 bakwan sama dengan 2B dengan harga 6.000. Itu pemodelan yang pertama. Kemudian ada siswa yang kedua membeli 2 cilok, 4 tahu dengan harga 5.000. Kita umpamakan 2C ditambah 4T sama dengan 5.000. Itu merupakan pemodelan yang kedua. Kemudian ada yang ketiga nih, siswa yang ketiga. Dia membeli 1 cilok, 1 tahu, 2 bakwan dan dengan harga 4.000. Kita misalkan menjadi C ditambah T ditambah 2B sama dengan 4.000. Itu merupakan pemodelan yang ketiga. Kemudian kita eliminasi B dari persamaan 1 dan 3. Kita ketahui bahwa persamaan pertama yaitu 2C ditambah 2T ditambah 2B sama dengan 6.000. Persamaan ketiga, C ditambah T tambah 2B sama dengan 4.000. Kita kurangkan menjadi C ditambah T sama dengan 2.000. Itu merupakan pemodelan yang keempat. Kemudian eliminasi C pada persamaan 2 dan 4 untuk memperoleh nilai T. 2C ditambah 4T sama dengan 5.000. Kemudian persamaan keempat ada C ditambah T sama dengan 2.000. Untuk menyamakan variabel atau koefisien dari variabel tersebut, kita sama-sama kalikan persamaan kedua dikali 1, persamaan keempat dikali 2 menjadi 2C ditambah 4T sama dengan 5.000. Kemudian persamaan 4 menjadi 2C ditambah 2T sama dengan 4.000. Kita kurangkan menjadi 2T sama dengan 1.000 dengan T sama dengan 500. Dengan hal itu berarti kita telah mendapatkan harga dari tahu. Berarti tahu sama dengan 500. Kemudian kita eliminasi T pada persamaan 2 dan 4 untuk memperoleh nilai C. Yang kita ketahui bahwa persamaan kedua tadi ada 2C ditambah 4T sama dengan 5.000. Persamaan keempat yaitu C ditambah T sama dengan 2.000. Untuk memperoleh nilai koefisien yang sama dari variabel T, kita sama-samakan kali karena kita ingin mengeliminasi nilai T. Berarti menjadi 2C ditambah 4T sama dengan 5.000, 4C ditambah 4T sama dengan 8.000. Kita kurangkan menjadi 2C min 2C sama dengan min 3.000, C sama dengan 1.500. Balik ke
awal tadi bahwasanya C merupakan variabel dari cilok, sehingga kita telah mendapatkan harga dari cilok, 1 ciloknya, berarti 1.500. Kemudian yang terakhir, substitusikan C sama dengan 1.500 dan T sama dengan 500 ke persamaan 3 sehingga diperoleh nilai B. Yang kita ketahui bahwa persamaan 3 ada C ditambah T ditambah 2B sama dengan 4.000. Menjadi 1.500 ditambah 500 ditambah 2B sama dengan 4.000. Menjadi 2B sama dengan 2000 dan B sama dengan 1000. Dengan hal itu kita telah mendapatkan harga dari bakwan, yaitu sama dengan 1000. Oke, jadi 1 cilok sama dengan 1.500, 1 tahu sama dengan 500, 1 bakwan sama dengan 1000. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dan juga contoh soal mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu sekalian. Dan juga semoga dari materi ini, dari video pembelajaran ini, dapat membuat anak-anak Ibu lebih mudah mempelajari dan lebih mudah memahami materi SPLTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.